Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, eh, nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah masih diberikan kekuatan untuk berpikir yang positif, melakukan yang baik-baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Video kali ini saya akan membahas dari PR saya untuk Mas Budi, Mas Eko Budi. Tulisannya kalau di Facebooknya itu EXO Funky. Jadi nama asli insya Allah Mas Eko Budi. Sebentar ya Mas Budi ya, santai dulu ya. Baru kali ini loh Mas mau jawab pertanyaan sampean, aduh full pengobatan. Jadi harus kalau ada waktu kosong tak manfaatkan benar untuk istirahat. Karena kalau fisik lemah, down atau lemes, banyak masalah, banyak pikiran, apalagi banyak masalah orang dititipkan kepada saya, itu pengaruh untuk bahasa terawangan. Mungkin saya maklum dukun training, dukun anyaran ya ngono Mas. Kopi dulu Mas, panas sih sen. Bon, Mas Eko Budi. Mungkin saran saya sama yang video-video berikutnya untuk teman-teman yang lain, jenengan kalau bisa punya sosok guru pembimbing, guru pendamping. Kalau ada apa-apa kaitannya keilmuan yang jenengan sudah pelajari atau diasah, kaitannya meditasi, kalau ada apa-apa bisa ada yang ditanya. Saya pertama melihat dari sisi khodam dulu. Beberapa bulan sih, bukan tahun, sempat kan jangan minta tolong sama saya, suruh ngecekin ya. Udah tak cek, gaib yang dulu saya sebutkan, sosok ulama yang bajunya serba putih itu masih ada, dan pengikutnya juga tambah banyak setahu saya. Ketambahan lagi ada sosok hampir sama, pakaiannya serba putih, mirip ulama, tapi biasanya kalau bahasa terawangan itu kan kepekaan orang sendiri-sendiri. Tapi yang datang baru ini Mas, perlu dicurigai. Saya melihatnya kok ada misinya itu negatif. Yang dulu kan sudah saya sebutkan ya, sosok itu dan berbagai pasukannya. Ini datang baru Mas, yang di sampingnya itu ada yang baru, pakaiannya bagus, segi tampilan outputnya bagus, tapi saya melihat segi auranya makhluk yang datang itu agak-agak samar hitam. Wah, ini biasanya kalau gitu Mas, ini mencurigakan. Gaib tertentu yang punya energi lebih bisa merubah dirinya, bisa ke arah hewan, bisa menjadi kayak ulama, bisa. Saya melihatnya sekelas siluman itu Mas. Sekelas siluman. Jadi hati-hati nanti kalau ada ketika meditasi atau pengasahan keilmuan, jangan kok ditemui itu mengaku siapa, agak hati-hati. Biasanya kan kalau ritual pengasahan, baik wirid ataupun dalam alam mimpi, bisa ditemuin dan mengaku siapa gitu. Itu hati-hatinya di situ. Pantulannya kok aura, iya, gaib itu kalau ndak di auranya, energinya dan pengikutnya. Kalau lebih detail lagi aja,
istilahnya bosonin terawang kemrungsung, langsung melihat wah sosok ini disebutkan. Kalau tidak dihati-hati bahasa gaib itu sangat penuh dengan tipuan, monggo Mas nggih. Penuh dengan tipuan. Jadi pentingnya guru pembimbing, dan kalau tingkat tertentu pentingnya guru gaib, karena yang dihadapi itu serba gaib, istilah penuh dengan rahasia. Bon itu. Langsung kalau saya melihat dari tubuh panjenengan itu di area dada sini ya, itu memantul aura hitam, aura samar-samar hitam. Biasanya ada penyakit tertentu kalau ada pantulannya kayak gitu ya. Saya lebih detail lagi, masuk lagi, ternyata di sini juga ada talinya Mas, tali gaib. Tali itu untuk mengikat gaib itu tidak kelihatan, tali gaib. Langsung mungkin kalau biasanya tali gaib itu satu, biasanya kalau ditelusuri lagi masih ada, masih ada. Mungkin efek-efek gangguan capek gimana. Hukum biasanya itu ada yang lain, tidak satu tok. Biasanya dukun tertentu itu tidak satu tok. Cuma yang paling besar energinya terlihat itu di sini. Langsung saya mengingatkan orang lingkungan sekitar atau orang yang kenal dengan keluarga panjenengan secara umum, agak dihati-hati. Baik istilahnya, saya bukan mengarahkan kesuudon loh Mas, saya tak sidik-sidik orang tak arah kesuudon, bukan. Ini cuma mengingatkan saja agar dihati-hati. Ada beberapa yang tidak suka dan bermain dengan meminta tolong dukun, nggih Bu, meminta tolong orang pintar, kaitannya ke keluarga, khususnya ke sampean juga yang saya melihatnya ada ikatan gaibnya. Itu Mas Eko Budi. Banyak-banyakin sedekah lah. Kalau banyak sedekah itu secara garis umum 80% masalah cobaan kita itu sudah ditolak balak oleh sedekah itu. Segera mencari guru. Jadi ada yang sering ditawasul, ada yang kita sambung, apalagi derajat sampean kaitannya ekonomi, kaitannya ekonomi. Ini orang memandang yang poinnya tidak suka loh, kaitannya ekonomi, kaitannya sebelah kanan kiri atau orang yang kenal atau saudara yang kenal jangan punya apa, garis keluarga itu kayak menjadi pemicu orang yang tidak suka pada panjenengan, umumnya pada keluarga. Ya sering-sering sedekah. Kalau sedekah hajat itu saya sarankan ya sedekah hajat ya ke masjid yang buat jumatan, kalau enggak gitu ke panti asuhan. Kalau enggak ada hajat tertentu ya sudah orang lain yang berhak, monggo. Khususnya 8 asnaf, orang yang patut ditolong. Kalau enggak ada hajat ya kayak sing sekali-kali njajake kanca diniati sedekah enggak apa-apa. Nak segi stabil semen baik, stabil dalam arti dapat masalah langsung segera mungkin untuk move on, menghilangkan, baik itu saya suka. Tapi yang kaitannya bahasa pendeman dalam hati, udah dilawan dengan istighfar saja. Saya hanya manusia Mas, pasti ada salahnya ya. Maaf jika ada kekeliruan terkait terawangan ini. Nah betul ya, alhamdulillah orang betul ya, nyuwun ngapunten, namanya juga manusia, tidak maksum, tidak nabi, ngoten nggih. Saya lanjutkan untuk terawangan yang kedua. Mas Febri Al, Facebooknya Laksana Febri Al ya. Meminta wejangan.
Saya melihat panjenengan atas izin Allah ya, tubuh jenengan itu disinari dengan cahaya putih. Habis itu ada kayak bunga, jenengan naik. Itu kan bahasa simbolis, isyarahnya kayak gitu. Isyarahnya kayak gitu, simbolis. Secara garis umum aja ya. Hanya dengan sesuatu yang sudah baik itu diistiqomahkan, ditingkatkan. Mungkin pada waktu tertentu, yang penting yang baik-baik sudah diistiqomahkan, dipegang, bahasanya dipegang erat lah, dikucai tenanan ya. Nanti atas izin Allah, ketika sudah bahwasannya nyerakati pada waktunya jenengan itu segi kehidupan secara umum jenengan akan naik. Ini sebuah doa, bukan corone aku wong peramal enggak. Semoga ini menjadi perantara doa mawon dari secara garis umum besarnya itu kehidupan jenengan itu naik. Yang penting yang sudah baik itu dipegang tekanan, diistiqomahkan. Habis itu yang istilahnya penyakit hati, merasa baik atau merasa bagaimana, merasa melihat orang lain itu jelek, penyakit hati itu sudah dimulai disingkirkan dengan istighfar lah, latihan. Pada waktunya ketika nanti jenengan sudah mulai naik itu, mulailah kaitannya wirid wirid Rotib al-Haddad, Asmaul Husna, atau keilmuan wirid itu mulai untuk disergepi. Karena biasanya kalau sudah naik cobaannya, tadi saya melihat ya, mulai dari ketika jenengan sudah naik itu sudah mulai angin besar. Ada beberapa orang wanita cewek-cewek, jadi angin besar dulu, mungkin kanan kiri itu wong wedok. Dan biasalah corone wit gede nak akeh buahe Mas Febri. Pohon besar kalau ada buahnya dan buahnya itu enak, banyaklah orang yang lewat ingin ngambil buah itu, baik yang tanpa izin ataupun dengan izin. Tapi kebanyakan kalau di daerah saya, kalau ada pohon besar tidak ngambil izin ya. Piye cara dijipuk buah kae, tak jipoke krikil tak punyalke ben buah tiba. Kalau ndak gitu kadang ana sing nggawa batu bata, botol sing gawe omah diuncalke ben buah tiba, Mas. Kadang ana sing nekat nggawa paving. Iku ben buah ya tiba. Terkadang juga ada sing nggawa gantar ya apa gotek. Ya prank itu sing nyunduk-nyunduk itu. Itu histori secara umum untuk kehidupan panjenengan. Mulai dari sekarang ditoto yang sudah baik diistiqomahkan, dipegang erat insyaallah. Jangan lupa tawasul sama guru, sering-sering mendoakan, sediakan waktu lah setengah jam untuk panjenengan jenengan dengan Gusti Allah. Bersihkan wadah jenengan, perlu dibersihkan. Nanti ketika sudah bersih itu cahaya itu kan saya melihatnya cahayanya itu sudah apa ya, lumayan beran 60% udah kelihatan cahaya. Agar cahayanya semerbak, wanginya semerbak, itu monggo diimbangi dengan tirakat. Kalau saya enggak berani menyarankan puasa karena saya sendiri bukan ahli puasa. Kadang ngolo ya aku gelem puasa. Ya kalau baik puasa, kalau enggak ya wiridnya yang dikuatkan. Tujuannya apa? Tetap taqarruban ila Allah, mendekatkan diri pada Gusti Allah. Hati-hati doktrinan orang-orang yang memberikan syarat
yang poinnya itu bukan memandang kasih sayang pada kehidupan, merasa baik, itu menjadi pengganjal memperlambat kehidupan panjenengan secara umum naik. Mungkin panjenengan sudah tahu lah. Tapi saya bukan mengeklaim itu jelek, tidak, tapi itu tidak baik untuk panjenengan secara pribadi, tidak baik. Kurang lebih seperti itu Mas Febri Al. Semoga urusan dipermudah dan urusan akhirat kita juga dipermudah. Langsung Mas Eko Fangki, Mas Eko Budi, Mas Laksana Febri Al, semoga ini menjadi motivasi dan doa, bukan suatu apa-apa. Saya manusia bisa, mungkin panjenengan belum tahu saja kekurangan atau kejelekan saya. Pasti saya punya jelek dan punya kekurangan, dan itulah saya sebagai nasoha manusia yang penuh dosa. Nyuwun pangapunten, mungkin panjenengan lebih baik dari segi yang lain, saya dari sektor monggo Pak, wejangan untuk panjenengan gitu. Tapi insya Allah jenengan hubungi saya, hubungi ke arah yang baik, itu insya Allah ada panggilan jiwa. Saya melihatnya kayak Mas Eko Budi, Mas Febri Al, itu ada panggilan jiwa. Panggilan jiwa kemana? Tetulung, tinulung. Tinggal arahkan saja. Tetulung itu yang hubungannya dengan manusia, yang hubungannya dengan pengobatan, diarahkan saja sebagai bentuk taqarruban ila Allah, boleh mendekatkan diri pada Gusti Allah dan liridhoillah, mencari ridhonya Allah. Kurang lebih seperti itu Mas Febri Al. Mungkin ini bahasa terawangan, bahasa ngecek ini sudah saya tutup. Saya mau fokus ke dunia pengobatan, mau dunia ruqyah yang saya ulas, dunia kebatinan, karena dari situlah banyak pengetahuan secara umum bisa dimanfaatkan pengetahuan itu. Jadi mohon maaf yang lain, sudah ada beberapa yang tanya inbox ataupun WA mas saya, Mbah di Terawang Mbah. Aduh, maaf ini sudah terakhir. Insya Allah saya mau menekuni Kasman Al-Hikmah, jadi sesuai simbolnya ilmu ruqyah, kebatinan dan telur saktinya mau saya upkan lagi. Matur suwun. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.